Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Salam rahayu saudaraku. Salam berjumpa lagi dalam channel Perjalanan Jiwa. Dengan kajian hari ini adalah tentang Allah, Muhammad, Islam, Al-Quran, dan Sholat. Sebelum nonton videonya jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya channelnya rame. Terima kasih. Allah, Muhammad, Islam, Al-Quran, dan Sholat. Allah adalah nama Tuhan derajatnya. Dan hakikatnya adalah zat inilah yang hak. Sebelum ada awal, dan sebelum ada apa-apa yang namanya, tidak ada apa-apa. Hanya Dia semata-mata, kemudian ditajalikannya nur Allah ini. Dari kata Allah, yaitu alif, lam, ha. Mengartikan Allah, lillahi, lahu, hu. Semua kembali kepada Zatul Haq. Tasjid pada kata Allah, mengartikan nur ala nur. Yang artinya, di atas nur ada nur, inilah Zatul Haq itu. Bukankah jelas dikatakan Qul huwallahu ahad, artinya katakan Dia Allah itu satu. Atau Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah, tapi tidak ada Allah kecuali Dia. Ini semua mengartikan bahwa dengan nama Allah lah, maka kalian mengenalku. Bukankah nama dengan yang punya nama itu berbeda? Lalu kenapa kita selalu permasalahkan tentang nama ini? Bisa saja dengan zat yang sama, tapi orang lain menyebutnya dengan nama yang berbeda, bukan? Apakah ini salah? La sautin artinya tidak ada nama yang terucap. Wala harfun artinya dan tidak ada huruf yang bisa ditulis. Itulah hakikatnya Zatul Haq. Muhammad itu insan kamil, yaitu manusia yang sempurna. Muhammad di sini bukanlah Muhammad bin Abdullah, yaitu Muhammad putra Abdullah. Tapi Muhammad yang mempunyai arti yang sangat luas, karena Dia yang awal, dan Dia yang akhir, Dia yang buka, dan Dia yang tutup. Bukankah dulu Nabi Adam bertobat dengan menyebutkan nama Muhammad? Ini menandakan bahwa sebelum ada Nabi Adam, Muhammad sudah ada. Seluruh nabi-nabi yang ada hakikatnya adalah Muhammad. Jadi salah kalau kita menyangka bahwa Muhammad sudah mati. Karena Dia itu rahmatan lil alamin, artinya rahmat bagi seluruh alam. Tidak mungkin kita yang dirahmati masih hidup, sementara yang memberikan rahmat sudah mati, bukan? Walamu ana fikum rasulullah, artinya sesungguhnya Muhammad ada dalam diri setiap manusia. Jadi jelas bagi kita bahwa Muhammad bukan jasmani saja, tapi ada Muhammad rohani, sebagaimana dalam syahadat Rasul. Muhammad bin Abdullah telah bersaksi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan wa asyhadu anna Rasulullah, berarti dalam Muhammad ada Muhammad. Islam itu universal, mencakup seluruh kehidupan umat manusia. Islam sudah ada sejak permulaan manusia ada di muka bumi. Karena Islam adalah norma-norma agama yang luhur. Tetapi arti Islam yang selama ini telah kita berikan sebagai salah satu agama yang muncul pada abad ke-6 Masehi, dengan perlambangan dan tata cara beridahnya,
sudah mengklasifikasikan umat manusia, apalagi dengan adanya beberapa dalil yang telah diartikan secara ekstrim, dengan mengkafirkan orang lain, di luar ajaran agama Islam. Apakah adil, ketika ada orang yang berakhlak baik, lantaran hanya berbeda ajaran menjadi kafir? Sungguhnya Islam, tidak sesempit yang mereka pikirkan. Dilihat dari kata Islam, yaitu, alif, shin, lam alif, mim. Artinya alif melambangkan ana Allahu ahad, artinya zatul haq. Shin artinya selamat. Lam alif artinya, la ilaha illallah. Dan mim artinya Muhammad Rasulullah. Jika dirangkum maksudnya menjadi, Allah menyelamatkan orang yang menyebut, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah adalah diri batin, Muhammad Rasulullah adalah diri lahir. Kalimat ini, kita jabarkan lagi, menjadi Allah menyelamatkan orang yang menjaga dirinya secara lahir dan batin. Maksud akhirnya, ditujukan bagi semua umat manusia, untuk memelihara diri lahir dan batinnya. Al-Quran bukan sebagai kitab suci umat Islam. Tapi umat manusia di muka bumi ini, hanya berupa buku atau benda mati, yang berisi petunjuk, untuk menjelaskan tentang Al-Quran yang hidup, yang ada pada diri manusia. Berbicara tentang manusia, artinya berbicara tentang alam semesta, berbicara tentang Tuhan. Karena ini semua terkait, jadi Al-Quran yang hidup lah yang harus kita tanamkan dalam dada, bukan Al-Quran yang berupa buku, yang kita persoalkan. Dalam Al-Quran ada Al-Quran, artinya Al-Quran tidak bisa diartikan secara harfiahnya saja. Ada Al-Quran yang tersembunyi, yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang mendapatkan hidayah. Kalau saja ilmu Al-Quran ini tertulis, dan bisa dibaca, maka semua orang cukup dengan membaca, sudah pasti memahami ilmunya. Tapi lain teori lain prakteknya, karena dalam praktek kita, akan mendapatkan teori yang baru. Inilah yang dimaksudkan, dengan Al-Quran yang hilang tersebut, yang harus kita cari. Tidak terbatas kepada kata-katanya saja. Al-Quran telah diartikan sebagai firman Tuhan, artinya kata-kata Tuhan, berarti Tuhan berbicara, apa yang muncul di pikiran kita, ketika mendengar Tuhan berbicara. Salat bukanlah untuk kita menyembah Tuhan, seperti apa yang kita pahami selama ini, karena Tuhan tidak butuh disembah. Ketika kita menyembah, berarti ada yang kena sembah. Sesuatu yang disembah, selalu berada di hadapan orang yang menyembah, sama artinya, kita mengatakan Tuhan itu bertempat. Sedang Tuhan tidak bertempat, dan tidak ada di mana atau di mana, tapi ada di mana-mana, dan berlainan dengan apa-apa, yang ada di alam semesta ini. Salat mempunyai arti kata, hubungan, artinya mendekatkan diri dengan Tuhannya. Tuhan ingin dikenal, oleh karenanya salat, adalah untuk kita mengenal dirinya, dengan dirinya, yaitu diri rahasia Tuhan, yang ada dalam diri kita. Hubungan dengan Tuhan harus terjadi setiap saat, dimanapun dan kapanpun, karena setiap detik Tuhan menunggu kita, bukan hanya dalam 5 waktu sholat saja. Bukankah dalam perjalanan menerima perintah sholat ini, Tuhan menghendaki 50 kali dalam sehari? Bahwa inti sholat adalah mengenal diri. Mengenal diri, mengenal sholat, mengenal Tuhan.
Sekian dan terima kasih, semoga kajian hari ini dapat bermanfaat. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.